Laporan Pratikum. Luas minimum dan jumlah kuadrat minimum. Ronald Castro 2402042. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi. Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Latar belakang. Keanekaragaman hayati, khususnya tanaman atau tumbuhan yang berada di selatan wilayah Indonesia, biasanya menjadi salah satu sumber pokok kehidupan para petani sebagai mata pencahariannya. Upaya pemanfaatan tanaman atau tumbuhan bagi masyarakat terlebih dahulu diadakan inventarisasi dengan tujuan mengetahui potensi, fungsi, peranan, dan manfaat yang ada dari bagian organ dari tanaman. Beberapa tipe lahan memiliki berbagai fungsi ekologis, terutama dalam menyimpan keanekaragaman hayati. Belukar merupakan lahan yang diberakan dan mengalami suksesi dengan masuknya jenis-jenis tumbuhan secara alami, mulai dari komponen pionir hingga suksesi lanjut. Keanekaragaman jenis pohon anakan di agroforest dapat mendekati keanekaragaman pohon di hutan, menurut Indrianto 2006. Vegetasi merupakan kumpulan tumbuhan-tumbuhan, biasanya terdiri dari beberapa jenis yang hidup bersama-sama pada suatu tempat. Dalam mekanisme kehidupan bersama tersebut dapat interaksi yang erat, baik di antara sesama individu penyusun vegetasi itu sendiri maupun dengan organisme lainnya, sehingga merupakan suatu sistem yang hidup dan tumbuh secara dinamis, menurut Seymour Rankir 2009. Vegetasi menggambarkan perpaduan berbagai jenis tumbuhan di suatu daerah atau wilayah. Suatu tipe vegetasi menggambarkan suatu daerah dari segi penyebaran tumbuhan yang ada, baik secara ruang maupun waktu. Rawa-rawa, hutan, dan padang rumput dapat dijadikan contoh dari tipe vegetasi. Suatu tipe vegetasi kadangkala dibagi lagi menjadi beberapa komunitas yang predominan, atau disebut asosiasi, yaitu sekumpulan beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama di suatu lingkungan. Komunitas tumbuhan atau asosiasi seringkali digunakan oleh ahli ekologi untuk menjelaskan vegetasi. Sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh suatu komunitas tumbuhan adalah mempunyai komposisi floristik yang tetap, fisiognomi atau struktur tinggi, penutupan tajuk daun dan sebagainya yang relatif seragam, dan mempunyai penyebaran yang karakteristik dalam lingkungan atau habitat dengan ciri-ciri tertentu, menurut Sastromo 2009. Tujuan Pratikum. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta menerapkan analisis vegetasi dari suatu komunitas. Alat dan bahan. Lahan atau komunitas dengan vegetasi yang heterogen. Lahan atau komunitas dengan vegetasi yang heterogen dibutuhkan dalam penelitian ini. Pada praktikum ini kami menggunakan lahan sawit. Untuk alat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur ukuran plot dengan ukuran 100x100, 50x100, 50x50, 50x25, 25x25. Alat tulis. Alat tulis digunakan untuk mencatat hasil pengamatan pada plot terdapat apa saja tumbuhan yang berada di dalam plot tersebut. Tali rafia. Tali rafia digunakan untuk mengikat patok dengan ukuran plot 100x100, 50x100, 50x50, 50x25, 25x25. Patok. Patok digunakan untuk sebagai penyangga tali rafia, disediakan per kelompok sebanyak 12 patok. Cara kerja. Patok akan ditancapkan ke tanah dengan sebanyak 12 patok sesuai dengan tata letak agar bisa menyesuaikan ukuran 100x100, 50x100, 50x50, 50x25, dan 25x25. Setelah itu akan diukur menggunakan meteran dengan ukuran 100x100, 50x100, 50x50, 50x25, 25x25. Kemudian semua patok akan diikat menggunakan tali rafia dengan ukurannya masing-masing. Setelah itu akan dicatat ada tumbuhan apa saja yang berada pada tiap-tiap ukuran di dalam patok tersebut. Setelah itu patok dilepas dan dilemparkan sebanyak 3 kali dengan arah kiri kanan depan, dan dibuat plot lagi dengan ukuran 100x100 dan dilakukan pendataan lagi tumbuhan apa saja yang ada di dalam plot tersebut. Berikut adalah hasilnya. Luas plot dengan ukuran 100x100 terdapat spesies Virginia buttonwit, Jarji, Carex spiralatoria, Cyperus, Euphorbia maculata, Lolium perenne, Lycema diamima, dan Eleo caris niles. Akumulatif spesies 8. Untuk
ukuran 100 kali 50, Virginia buttonwit, Jarji, Carex grallatoria, Cyperus Lolium perenne, Lysimachia minima, Euphorbium malulata, dengan jumlah kumulatif spesies 7. Di ukuran 50 kali 50, Elocharis niulais, Jarji, Paspalum dilatatum, buttonwit, dengan jumlah kumulatif spesies 4. 50 kali 25, Paspalum conjugatum, Jarji, Hairgrass, dengan jumlah kumulatif spesies 3. 25 kali 25, Paspalum conjugatum, Ericum annus, dengan jumlah kumulatif spesies 2. Dan berikut adalah beberapa jenis gulma yang terdapat pada plot yang telah dilemparkan sebanyak 3 kali dengan arah kiri kanan depan. Bluegrass, Paspalum digitum, Hairgrass, Vertica lemani, alang-alang, putri malu, tuna sawit, Jarji, dengan total gulma per plot 1, 16, 2, 9, 3, 14, 4, 4, 5, 5, 6, 12, 7, 12, 8, 12, 9, 9. Pembahasan mengenai keragaman komoditas dalam gambar yang ditampilkan menunjukkan variasi spesies gulma di berbagai plot dengan ukuran yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel, kita bisa melihat beberapa hal penting. Keragaman spesies. Pada plot yang dengan ukuran lebih besar 100 kali 100, terdapat lebih banyak spesies gulma, seperti Virginia buttonwit, Carex grallatoria, dan lainnya, dengan total kumulatif spesies sebanyak 8. Sedangkan plot dengan ukuran lebih kecil seperti 25 kali 25 cm hanya memiliki 2 spesies. Distribusi gulma. Jenis gulma tertentu seperti Jarji dan Hairgrass tersebar di beberapa plot dan ditemukan dalam jumlah yang cukup besar. Sedangkan jenis lain seperti Paspalum digitum ditemukan dalam jumlah yang lebih sedikit di beberapa plot. Jumlah total gulma. Plot 1 dan plot 3 memiliki jumlah total gulma yang lebih tinggi, yaitu 16 dan 14, menunjukkan bahwa plot ini mungkin lebih rentan terhadap invasi gulma dibandingkan dengan plot lain. Kesimpulan secara keseluruhan, semakin besar ukuran plot, semakin tinggi keragaman spesies gulma yang ditemukan. Selain itu, spesies tertentu seperti Jarji dan Hairgrass mendominasi di sebagian plot besar, menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki adaptasi yang lebih baik di lingkungan tersebut. Evaluasi keragaman spesies ini sangat penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah pengendalian gulma yang lebih efektif di masa mendatang.